juga kan dari OPDKP Kabupaten Magetan, ada juga dari Pak Frans laku wakil dari lini lapangan dan juga Bapak Ibu Ketua Tim Kerja di lingkungan perwakilan BKKBN selaku tim pengendali DAK Provinsi Jawa Timur. Kebetulan ini mohon izin Pak, Bapak Ibu karena bergabung secara daring karena memang ada kegiatan, jadi sambil kegiatan yang lain. Tapi insya Allah dari nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait program-program yang dilakukan dengan penggunaan dana DAK, bisa langsung ditanyakan kepada komponen pengampu. Di sini ada Ibu Hani selaku Katim Jaka KPS, nanti di komponen atau menu penurunan percepatan penurunan stunting ya sama Satya Gatra, juga ada Bangga Kencana oleh kader untuk Poktan itu juga itu di rananya Katim Jaka KPS. Terus ada juga Bu Puji dari Laptik, ada juga tadi Pak Taufik selaku yang KIE, ada juga tadi Dokter Sofyan sempat bergabung Pak. Mungkin ini nanti diwakili oleh Bu Dian sepertinya dari tim KBKR nggih. Ada juga Pak Rifan dari Dalduk yang nanti pengampu operasional penggerakan di Kampung KB. Sebelumnya kami ucapkan permohonan maaf karena ada sedikit keterlambatan karena di awal kita mulainya juga sudah terlambat nih, ngapunten Bapak Ibu. Dan ternyata tadi di sesi yang pertama dan kedua itu ternyata sudah sangat-sangat banyak pertanyaan juga. Jadi makanya akhirnya semakin mundur. Jadi mohon dimaklumi nggih, Pak, karena ini juga demi kepentingan bersama juga karena mungkin di sini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki usulan yang ada di Krisna DAK. Nah, karena kita tidak tahu ya, karena ini juga sedang peralihan dari Morena ke Krishna, kita nggak tahu nanti perjalanan waktu apakah nanti Krishna itu bisakah direvisi atau digeser-geser seperti pada apa penggunaan pada Morena. Jadi paling tidak di perencanaan awal kita usahakan sudah matang begitu nggih. Mohon izin jadi langsung aja deh dari Kabupaten Magetan nggih Pak. Eh, Nanti mungkin bisa gantian share screen ya Mbak Ruli yang sudah diinput di Krisnanya. Ini kita berbicara pada fisik dulu. Kebetulan di hari pertama dan kedua ini adalah kabupaten kota yang menerima DAK baik fisik maupun non fisik. Karena fisik ini batas waktunya sampai tanggal 25, tapi paling tidak tanggal 18 November sudah final nggih. Jadi waktu penilaian di tingkat provinsi dan pusat jadi tidak terlalu mepet gitu dengan batas waktu. Oke, saya coba share screen dulu. Ya, dari sini ada alokasi pagu yang sudah dikeluarkan oleh Kemenq yaitu sebesar 560.500. Di sini untuk penunjang belum ada ya Mbak Ruli ya. Ya, jadi di sini saya mulai dari menu yang pengadaan implant removal kit. Alhamdulillah ini juga sudah konfirmasi nggih oleh OPD dan kebetulan semua diterima usulannya waktu sesi pembahasan baik di tingkat provinsi, pusat maupun kementerian. Untuk pengadaan IUD kit juga sudah dikonfirmasi. Sedangkan untuk rehab balai juga sudah konfirmasi. Ini konfirmasi berarti senilai nilai yang di atas pagu sebenarnya ini Mbak Ruli. Karena kan nilai pagu maksimal kan 350 juta. Sedangkan kemarin waktu pembahasan kami memang sengaja menambahkan sebesar 7% sesuai arahan pusat pada waktu itu karena untuk mengamankan pagu. Karena nanti kita nggak tahu kan dapat penunjangnya berapa-berapa begitu. Nah ternyata di RK ini bisa mulai diusulkan biaya penunjangnya. Jadi biaya penunjangnya nanti itu 5%, maaf, 5% dari 560.500.000. Karena kan di rehab dan kelengkapan ini sebaiknya ada biaya penunjang. Termasuk di kelengkapan ini kan awal usulan ya 100 juta ya. Kami tambahkan 7% jadi 107 juta. Gitu. Nanti monggo dihitung 560.500 kali 5% dapatnya berapa, itulah biaya penunjangnya. Bisa dipertimbangkan apakah mencukupi dengan rehab balai berapa tadi? Rehab balainya satu ya. Oh, insya Allah cukup lah ya kalau
Ya, ya biar sekalian ini teman-teman kabupaten kota ini kan juga ada yang bergabung nih Pak, meskipun nggak banyak, tapi mereka ternyata ikut menyimak. Jadi waktu mereka des nanti sudah disiapkan sebelumnya berdasarkan yang sudah dibahas oleh kabupaten kota sebelumnya begitu. Ya, ini termasuk rehab dan balai. Balai satu, kelengkapan satu, balai rehab satu, apakah cukup untuk biaya penunjang sebesar 28 juta sekian? Kalau memang iya, monggo dialokasikan aja untuk biaya penunjang, berarti mengurangi pagu yang di, ya, pagu rehab ataupun pagu kelengkapan, monggo. Kalau kelengkapan maksimal masih 150 juta. Masih boleh. Tapi kalau ini udah melebihi, jadi kayaknya ini yang menyesuaikan ya. Tapi kan masih pengurangan 28, kalau ini dikurangi kan baru 24.500. Otomatis ngambilnya monggo dari sini bisa, dari kelengkapan balai bisa. Kan karena yang Ayudi dan itu kan sudah final ya harganya. Nanti di Krisna insya Allah langsung muncul kok notif maksimal yang bisa diserap untuk penyuluhan itu berapa, nanti muncul. Jadi itu yang memang nilai pagu maksimalnya untuk penunjang. Untuk fisik, mungkin ada pertanyaan? Untuk posisi sekarang kan sudah dikonfirmasi daerah, Bu. Nah, itu untuk mengubah di biaya penunjangnya atau apa harus kita hilangkan dulu konfirmasi daerahnya atau bagaimana? Monggo dicoba aja. Setahu saya harus dikembalikan dulu. Karena kan konfirmasi daerah itu kan berarti menyatakan kalau setuju dengan nilai 374 juta. Mungkin diedit saja tidak masalah. Ini posisi role-nya di mana? Di OPD atau sudah di Bapeda atau di dari? Di OPD. Monggo coba dicek, bisa di share screen. Saya stop share ya. Ini infonya kalau sudah diedit itu biasanya centangnya hilang sendiri. Jadi mengikuti sudah final baru nanti bisa dicentang kembali. Iya, gimana? Visi pembangunan. Jadi kita ketika diskusi pasti ada dengan tim yang menentukan itu kan. Setahu saya juga PPPP asas kebutuhan itu adalah public address atau sistem yang enggak. Tujuh itu kan enggak ada. Tapi kemarin kami nyoba masukkan itu artinya gimana caranya satu sisi sangat butuh dan hampir semua OPD memang butuh di itu juga ada solusinya. Ini kita perinciannya. Iya, kan ini kebetulan DAK draft Juknis Fisik kan masih dalam bentuk draft ya Pak ya, belum final. Ini saya coba sampaikan dulu karena tadi juga ada yang disampaikan dari Ponorogo juga butuh barang tersebut gitu loh Pak. Sedangkan di draft Juknis tidak tercantum karena kan apa jadi apa ya ragu ya Pak kalau untuk memasukkan. Jadi kan ini insya Allah masih ada waktu, ini segera kami sampaikan ke pusat. Apakah nanti akan tercantumkah public address tadi di dalam Juknis finalnya DAK Fisik begitu ya. Untuk sementara yang bisa kami lakukan sampai itu dulu Pak. Oke. Karena keduanya dulu biasanya kita dapat hanya 50-an, nah ini dapat 100 ya. Oh iya lumayan Pak ya. Kalau sesuai tulis ya memang ke arah public address atau bahasanya ya konsisten. Ya sonso toa atau enggak. Kenapa Mbak? Karena kemarin memang sudah bisa masuk kan, sudah ganti password ya. Sesuai itu kok. Coba di share screen.
Tadi nggak gini ya kayaknya ya. Oh ini punyanya provinsi. Belum. Kemarin saya masuk masih tampilan biasa, soalnya saya kan konfirmasi daerah itu nyentang-nyentang itu masih seperti biasa, baru hari ini baru mulai buka sekali. Mungkin konfirmasi ke Bapak Bapeda kali ya. Tapi itu sudah atas nama Mbak Ruli loh. Maksudnya akunnya. Karena tadi sempat beberapa itu agak down gitu servernya Krisna. Jadi sulit diakses. Jadi kita tadi banyak diskusi Pak. Padahal maksud kami itu kan mau apa ya merinci setiap menu di Krisnanya itu sendiri. Coba deh Mbak langsung masuk ke menu deh usulan aja. Nggak ada menu usulan. Karena kami di sini cuman ya saya share screen lagi aja ya. Mungkin bisa di stop dulu. Oh, emang Jatim Prof Krisna Sistem gitu ya alamat Krisnanya gitu ya. Iya, ada Jatim Profnya gitu. Emang gitu. Oh, kalau kami langsung ya. Oh, ya sih langsung ke BKKBN. Sudah, ya. Iya, biasanya langsung Magetan, bukan provinsi. Jadi kayak di sininya itu Magetan, bentar ya. Iya ya, Pak. Ini Magetan, KL, apa bukan Krisna Sistem gitu. Oh, itu kan masuk punyanya provinsi. Saya stop ya. Gak bisa langsung Magetan. Tadi kok ada kabupaten, sama punya Jatim. Tadi ada langsung kabupaten nggak ada. Hmm. Nah, kan ada kabupaten kan? Nah, nah ini Mbak. Dari yang Ya, ada kunci ya. Belum. Hmm. Ini kan sudah nih. Nah, ini jangan di sini. Ini kan karena ini nggak usah dirubah-rubah. Yang rehab aja sama atau sama kelengkapan. Ya, ini mungkin bisa diedit kan. Nah, ini disesuaikan aja pakunya untuk mengurangan nilai maksimal yang dapat isi memang 374, tapi kan karena penunjangnya belum dimasukkan. Nanti kalau penunjangan dimasukkan, otomatis ini pengurangan. Jadi mendingan ini dikurangi dari awal dulu aja, sesuai hitung-hitungan pengurangan untuk penunjang. Penunjangnya Mbak apa di Magetan maksimal dinilai 28 juta sekian itu. Jadi masih bisa. Jadi nanti kalau seandainya kita ngisi lebih, ini bakalan muncul kok yang notif kuning ini Mbak. Gitu ya. kan kita kondisi di kabupaten sekitar kan sudah input di SPD. Nah, itu. Oke. Itu berarti nggak bisa dirubah ya. Soalnya penunjang, nanti penunjangnya apakah dibebankan di apa tadi? DAU ya, bisa. Oke, ada perencanaan sampai pengawasan. Oke. Juga di kemarin pas yes, mau input apa yang pertama eksekutif pertama Oke. ada info meskipun belum tertulis dan ada pendampingan dari Jaksa ini. Ya, sementara di sana itu masih lumayan ada karena biasanya sama dengan tahun lalu, sehingga kita beri kesempatan akhirnya ya dari sana dianggarkan, tapi tetap diagari kalau tidak ada. Ya artinya kepastian hari ini kalau memang dari sini sebenarnya ada, tapi secara mekanisme sulit untuk dirubah. Oke. Selama dari DAK bisa input data ini bisa dirubah, kita pakai DAK saja. Kalau terpaksa dari DAK tidak bisa mekanismenya ya daerah insya Allah masih bisa seingat saya 28 kayaknya. Cuman mekanismenya
monggo Ndak Tan. Ya, jadi kalau untuk rehab balai ini kan tadi ini jumlah 374 Pak ya, sudah Ya. diinput di SPD daerah. Kalau nanti tahun 2025 dilaksanakan, nanti ada biaya perencanaan maupun pengawasan. Itu dibiayai oleh DAU Pak. Jadi DAK ini khusus untuk, jadi RAB-nya kan sudah jadi ya ini yang khusus untuk rehab balai. Jadi biasanya kalau proyek rehab itu kan ada perencanaan, pengawasan, atau pelaksanaan yang tadi yang 374 itu. Jadi yang dua penunjang itu dibiayai oleh daerah Daerah. di luar DAK. Ya, daerah manut asal di sini tidak ada, jelas tidak ada akan Oke, pasti jadi akan beberapa dibiayai. kabupaten kan mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau misalnya pun Kabupaten Magetan bisa, tidak apa-apa Pak. Nanti biar kalau memang bisa dirubah ya monggo silakan, daripada nanti membebankan DAU Kabupaten Magetan. Seperti itu. Konfirmasikan dulu aja ke Berarti kita ya. Oke. Siapa tahu masih ada kesempatan gitu loh. Karena ya itu tadi eman-eman ada kesempatan di penunjang gini Pak ya. Biasanya kalau di sumber yang lain kan mungkin. Jadi ini tadi saya sampaikan langsung ke pusat nggih Pak. Kemungkinan masih sama di tahun 2025 itu belum ada untuk tambahan seperti sound system. Ya. Mm-mm. Iya. Atau dulu masihkah berlaku ketika tidak ada di Juknis harus bersurat begitu ke siapa minta izin atau apa, apakah mekanisme itu masih ada karena kebutuhan gitu. Dulu era dulu ada, kalau tidak ada di Juknis dan dianggap urgent, kita bisa bersurat ke tim DAK atau gimana ngaten, ke siapa ngaten, masihkah bisa. Oke, Pak. Nanti akan kami informasikan kemudian nggih Pak. Ini lagi sedang saya konsultasikan langsung ke pusat gitu. Ya nanti kalau ada info-info akan segera kami sampaikan. Mungkin gitu ya. Untuk yang fisik berarti sudah tinggal menambah biaya penunjang dan menyesuaikan dengan anggaran yang sebelum-sebelumnya apa yang rehab dan kelengkapan. Bung Wanda Iya, izin. gimana? Ini kan nanti saya konfirmasi dulu dengan Bapedanya. Oh apakah ya, masih monggo bisa ya, diubah. ya. Kalau terlanjur sudah tidak bisa Ya diubah berarti atau ya yang ini. sudah SPD, tapi ini kan 374 di atas 350 itu Nggak apakah apa-apa, masih ini dibolehkan? ada nilai maksimal yang dapat diisi sampai 374, berarti notifnya memang munculnya seperti itu. Oh, tetap bisa. Ya. Nanti kalau ada info-info lebih lanjut saya sampaikan lagi. Secara apa step mestinya masih bisa lah, karena Ya, di DPRD kan tahapnya masih KUA PPAS ya, dan sekarang baru kemarin Pak KUA baru hari ini tadi 1:30 ini kan PPAS-nya. oke Pak. Lanjut ya untuk DAK non fisik terutama karena banyak yang perlu dikonfirmasi, dibahas lebih lanjut, terutama kebetulan ini kan alhamdulillah dihadiri oleh langsung tim pengendali DAK selaku pengampu di masing-masing menu dalam DAK itu sendiri. Ini ada Mas Rifan, selamat datang Mas Rifan. Selaku pengampu di menu penggerakan Kampung KB. Monggo langsung di pelayanan KB ya Mbak. Ini kalau kami cek hasil tarikan Krisna per kemarin untuk Magetan Fasiankesnya 86 dari sasaran 44. Mungkin bisa diklik kok operasional penggerakan kamu pakai yang pelayanan KB dulu aja. Jadi menu yang pertama, mulai dari yang pertama distribusi alokon. Ya. Ini memang ada masing-masing ada paketnya ya. Pak boleh nggak ngecek di dalamnya ya? Ini berarti menyesuaikan dengan ini ya di daerah ya, SPM daerah kah? Karena ini nominalnya, oh ya 36.650 untuk konsumsi begitu ya? Oh ya udah, SSH-nya ya. Oke monggo Bapak Ibu karena ya takut karena kita juga ini ya bisa memantau sampai detail takutnya ada yang melebihi dari unit kos kami karena ada beberapa kabupaten kota memang ada yang lebih gitu. Oke, kalau di bawah monggo, tapi kalau lebih tidak diperbolehkan begitu. Monggo lanjut untuk distribusi alokonnya ini nggak ada masalah nggih Pak. Berarti ini untuk transport ya, peruntukan ya konsumsi dan apa tadi? BBM. Oh gitu. Jadi ini berdasarkan tahun sebelumnya lancar nggih kalau menggunakan BBM ya, karena ada beberapa kabupaten kota ini mungkin ringkes itu pakai transport gitu. Tapi kalau pakai BBM takutnya nanti add cost gimana Pak? Mohon izin.
mohon maaf, memang kami kemarin tuh sedang evaluasi ini capaian sampai ini sampai proyeksi akhir Desember. Salah satu yang menjadi kendala di kami tiap tahun itu adalah distribusi Alkon yang mana plafonnya ya ini agak lumayan. Dulu pernah 84 juta, pernah 40 terus 40 sekian dan sebagainya ya. Terus tapi tahun ini dari 40 berapa kalau tidak salah kita hanya ambil 28 apa 27 ya. Itu aja sulit karena keran untuk keluarnya adalah hanya Mamin dan BBM itu pun bersyarat, jadi ada perbuk dan sebagainya harus 8 jam. Itu gimana ya? Bahasa akhirnya berlaku hukum bahasa pandai-pandailah ngatur. Padahal teman-teman gini, saya tahu persis bahwa distribusi Alkon di 86 vaskes itu lancar. Tapi hanya karena mengutamakan kepentingan segera tercukupi administrasinya kan contoh dibayarkan ini syaratnya adalah Mamin itu aja dibayarkan ini 8 jam. Iya, minimal. Padahal untuk ngedrop Alkon kan sekali turun sebenarnya bisa 4 vaskes dan sebagainya. Secara sulit diterapkan, seandainya lancar itu ngakali dan sebagainya. Sehingga kerannya terlalu kecil sehingga penggunanya kita baru terpakai 4 juta kalau tidak salah itu. Oh, iya, Meskipun kerja mereka lancar, kegiatan lancar. Ya contoh bisa dari mana BBM-nya BBM rutin sekretariat kan bisa karena rumitnya pakai yang ini surat tugas SPDK terus tempelan belakang itu dapatnya hanya Mamin dan ini. Artinya komponen cost-nya selama hanya dengan cara itu bagus segitu termasuk bagi kami bisa dimanfaatkan yang lain kalau tidak dibilang terlalu besar ya terlalu besar lah sebenarnya. Saya kira itu Mbak. Oh ya siap Pak. Berarti sudah disesuaikan dengan evaluasi di tahun kemarin dan tahun ini ya Pak. Soalnya takutnya ya ini kan Pak karena kita kan juga peralihan juga adaptasi penggunaan Krisna. Takutnya terutama di BOKB ya. Takutnya tidak ada kesempatan untuk revisi nanti sepanjang perjalanan waktu Krisna sudah digunakan itu loh Pak. Jadi kan kalau di Morena itu kan bisa geser antar menu ya. Kalau seandainya nanti ada yang kurang terserah bagaimana masih bisa bergeser-geser ya. Ini yang kami takutkan sepertinya Krisna itu tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya sisa kan lumayan gitu Pak. Jadi akhirnya ngefek sama realisasi pencapaiannya di Kabupaten Magetan itu sendiri gitu. Ya. Monggo kalau seandainya ini lanjut kita di menu kedua distri operasional koordinasi. Nah, ini OPD 2, padahal sasarannya 1 ini Mbak. Apa dibuat 2 pertemuan, karena kan memang minimal ini 3 kali. Jadi sebenarnya mungkin ke atas Mbak, karena kita juga narik ya untuk bahan evaluasi. Sepertinya volumenya itu cukup 1 aja, unit cost-nya langsung ikuti yang ke bawah 13.398. Diedit di volume ya itu. Supaya nanti antara OPD dengan sasaran, maksudnya target dengan sasaran itu sama. Meskipun di dalamnya sudah dijabarkan menjadi 3 kali pertemuan, mungkin kegiatan siap dilaksanakan mungkin bisa dirinci dengan rincian 3 kali berapa satuannya. Kan minimal sesuai dengan Juknis kan 3 kali dalam 1 tahun. Bisa dirinci berapa orangnya 40 peserta. Oke. Mungkin kalau untuk ngapunten ini Bapak Ibu ya, karena ini juga waktu yang terbatas, mungkin kalau seandainya untuk edit-edit mungkin bisa dilakukan nanti ya setelahnya, yang pasti ini nanti yang harus diperbaiki mungkin sudah bisa dicatat terlebih dahulu gitu ya, karena nanti kasihan juga yang kabupaten kota lain yang untuk sesi hari ini nanti kurang gitu waktunya. Oke, monggo lanjut kita operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes. Untuk Magetan sasarannya 44, tapi ini 86. Untuk ini minimal kegiatan, ya sasarannya, bentar, 86. Jadi harusnya memang masing-masing berapa layanan? Oh 2, dibuat 2, oke. Ya mungkin diedit juga, jangan-jangan karena harusnya kan sama ya Fasyankes sama sasarannya, jangan-jangan ini frekuensinya ya. Mungkin ke pengalaman seperti tadi penginputannya. Iya, kalau frekuensi mendingan nggak usah dituangkan di dalam tadi. Seperti tadi kan frekuensi.
Ya, yang kayak tadi, mungkin coba diedit lagi. Sama, perlakuannya sama kok, kayak yang tadi, waktu distribusi alokon itu. Nah kan, volumenya 2, karena frekuensi nggak perlu dihitung. Jadi kayak sepertinya kayak kalau memang targetnya volumenya 1 per tagging, 1 saja, karena kan Fasiankes ya, taggingnya ya. Jadi nanti disesuaikan dengan 446, maaf, 146.600 jadi. 446.600, oh ya. Oke. Jadi seperti itu, nggih. Jadi nanti biar muncul keluarnya kami pas antara target sama sasaran. Karena nanti dianggapnya Fasiankesnya lebih dari itu gitu loh. Kalau yang inputan pertama kan gitu. Jadi terbacanya seakan-akan ada di mana? Ada di 86 Fasiankes. Padahal harusnya cuma 44. Padahal karena satu tagging itu 2 kali layanan pembinaan ya. Lanjut yang pelayanan IUD. Pelayanan IUD, Ngapunten ini sasarannya 1.200 ya. Tapi kok volumenya 7 lah, ini malah kurang dari target. Nanti kalau di prosentase jangan dikira nggak sesuai sama target karena yang di input cuma 7. Harusnya kalau memang 1.200 ya 1.200 aksektor. Ya, kalau ini kan dibuat 7. Itu maksudnya 7 kali apa momentum. Oh ya, enggak, kita sasarannya itu akseptor Bu. Ya, nanti kalau ditarik dianggap 7 loh nanti akseptornya. Padahal jauh banget dari 1.200 nggih. Ya, mungkin kita bisa diedit ya. Jadi jangan pas kegiatan momentum. Jadi satuan. Jadi kita mengedit di sini itu tidak boleh mengubah target. Meskipun targetnya itu ada dalam kegiatan momentum, tapi kan kita nggak melihat kegiatan momentumnya. Kita melihatnya kan akseptornya. Ya, Keterangan itu juga sudah terisi. nggak apa-apa. Tapi volume di atas ini Bu. Volume atas ya. Nanti kita narik data. Kalau mau realisasi atau pencapaian itu Pak, nanti dianggapnya ya 7. Iya kan? Bisa, insya Allah bisa langsung di pembagian. Ya, 1.200 akseptor. ya, tapi satuannya 1.200. Satuannya unit cost-nya itu sebenarnya